Ya, kita lihat garis besar hari kelima di halaman 85 yang poin C4 dan 5. Karena belas kasihan Allah, kita merespon kepada Injil ketika orang lain tidak merespon. Dan kita menerima firman mengenai apa? Mengenai Kristus sebagai hayat. Ya, ini hanya ada di pemulihan Tuhan. Sementara orang lain menolak kebenaran mengenai Kristus sebagai hayat, yaitu kebenaran yang hanya ada di dalam pemulihan Tuhan. Ya, orang lain menolak, tapi kita bisa menerimanya. Itu semua karena belas kasihan Allah. Bahkan banyak di antara kita yang berpaling ke pemulihan Tuhan melalui beberapa saudara dan saudari. Justru saudara-saudari itulah yang meninggalkan pemulihan Tuhan. Sementara kita tetap bertahan. Itu semua belas kasihan Tuhan, saudara-saudari. Ada banyak saudara-saudari saya melihat sangat rajin ikut perbauran kemana-mana, dalam negeri, luar negeri, bersemangat sekali di pemulihan Tuhan. Sementara ada saudara-saudari lain yang kelihatannya kurang semangat, ya, jarang ikut perbauran. Justru dia yang menetap. Sementara saudara-saudari yang rajin entah kemana hari ini. Ini selama saya di pemulihan Tuhan, saya melihat perkara ini. Ya. Jadi kita bisa berada di dalam pemulihan Tuhan. Kita tidak mengundurkan diri dari pemulihan Tuhan. Itu semua belas kasihan Allah. Seharusnya perkataan ini sudah dapat kita lihat melalui kebenaran yang sudah kita bicarakan mulai dari hari pertama sampai hari keempat. Ya, jadi kita itu ada di dalam pemulihan Tuhan karena Allah menaruh belas kasihan kepada kita. Di dalam Roma 11 ayat 2-4. Di sana Elia merasa bahwa hanya dia sendiri yang bertahan di jalan Allah. Tetapi ternyata ya ada 7.000 orang yang bertahan, dan dikatakan bahwa Allah lah yang telah menyisakan 7.000 orang itu. Allah sendiri yang memilih, setelah dipilih dipisahkan. Ya, seperti kalau kita sedang memilih barang-barang gitu ya. Nah, Allah seperti itu. Dia memisahkan 7.000 orang. Dan di ayat yang kelima, Roma pasal 11 itu dikatakan demikian juga
pada waktu ini, ya. Pada waktu ini itu juga pada waktu sekarang ini, saudara-saudari. Dikatakan di ayat kelima ada suatu sisa. Ya. Nah, sisa ini siapa? Sisa ini adalah orang-orang yang ada di dalam pemulihan Tuhan. Orang-orang yang melihat visi tentang Kristus dan gereja. Kristus adalah hayat. Orang-orang yang melihat visi tentang tumpuan gereja. Dan orang-orang yang hambar terhadap dunia. Merekalah sisa yang digambarkan oleh 7.000 orang itu yang tidak menyembah Baal. Di sini sekaligus kita bisa melihat makna yang sesungguhnya dari berada di pemulihan Tuhan. Apakah Anda benar-benar adalah suatu umat sisa itu yang dipisahkan oleh Allah, yang disisakan oleh Allah? Ya, kalau Anda belum terpisah dengan dunia, Anda masih bergairah menikmati dunia, tetapi kurang bergairah menikmati Kristus. Anda dan saya yang seperti demikian perlu berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Karena orang-orang yang berada di pemulihan Tuhan, yang benar-benar sejati ada di dalam pemulihan Tuhan, itu sebenarnya orang-orang yang disisakan oleh Allah hari ini. Sementara ada begitu banyak orang Kristen berada di dunia Kristen, tetapi di antara entah berapa banyak, mungkin ratusan juta atau miliar orang Kristen sejati, Allah menyisihkan sekelompok orang di dalam pemulihan Tuhan yang bisa melihat Kristus adalah hayat orang Kristen, yang bisa melihat tumpuan gereja dengan tepat, yang bisa melihat visi tubuh Kristus, dan yang hambar terhadap dunia, tidak berselera terhadap dunia. Itulah orang-orang yang benar-benar berada di dalam pemulihan Tuhan. Tidak semua orang Kristen yang bersidang di gereja-gereja lokal benar-benar berada di dalam pemulihan Tuhan. Kita perlu rahmat dan belas kasihan Tuhan. Kita perlu pekerjaan Allah yang berdaulat untuk menanggulangi kita. Kita hanya bisa berdoa, Tuhan belas kasihani saya. Hanya seperti itu. Ya, jadi itulah yang dimaksud Roma 11 ayat 2 sampai 5. Ya. Allah telah menyisakan hari ini suatu umat di dalam pemulihan Tuhan. Dan itu semua adalah bukan berasal dari kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, bukan kita yang lebih paham kebenaran, bukan otak kita yang encer sehingga kita bisa paham kebenaran,
Kristus sebagai hayat, tumpuan gereja bisa memahami tubuh Kristus, bahkan bukan memahami tapi melihat realitas tubuh Kristus. Itu semua bukan karena otak kita yang pandai, tetapi semuanya adalah pekerjaan Allah yang berdaulat. Kedaulatan, belas kasihan Allah yang menyisakan kita. Semoga kita menjadi umat yang tersisa itu ya di zaman ini. Oh Tuhan Yesus, jalan yang lebar itu memang besar dan banyak orang. Bagi kekristenan mudah saja mengumpulkan ratusan ribu orang di stadion GBK itu ya. Tetapi jalan menuju kehidupan, menuju hayat itu sempit, sedikit orang. Tuhan hanya menyisakan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Ya. Nah, saudara-saudari, 2 Korintus 3 ayat 16 itu sebetulnya adalah ayat tentang orang-orang yang berpaling ke dalam pemulihan Tuhan. Ya, di sana dikatakan bahwa orang yang hatinya berbalik kepada Tuhan selubung diambil. Ini tuh tentang orang-orang yang berpaling ke dalam pemulihan Tuhan. Kita bisa berada di dalam pemulihan Tuhan karena ada beberapa selubung yang diambil dari kita sehingga kita melihat kebenaran. Hati kita begitu bergejolak, begitu takjub kepada kebenaran-kebenaran dalam pemulihan Tuhan. Ya, siapa yang mengambil selubung itu? Ya Tuhan. Tetapi mungkin kita berkata, tapi kan aku yang berbalik kepada Tuhan. Karena itu selubung diangkat. Coba kalau aku tidak berbalik. Nah, kita secara alamiah rata-rata punya konsep semacam itu walaupun kita sudah berada di pemulihan Tuhan. Konsepsi usaha diri itu tetap kuat di dalam kita. Ya. Sehingga kita sulit melihat bahwa segala sesuatu itu karena belas kasihan Tuhan. Tetapi bersyukur selama 4 hari ini kita sudah melihat, kita sudah memiliki visi tentang belas kasihan Tuhan. Ya, jadi kembali ke 2 Korintus 3 ayat 16 tadi. Ya, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Kata berbalik di sini menurut teks aslinya itu berarti diubah, ya, mengalami pengubahan. Saudara-saudari coba dengar kembali pembahasan kita di hari Rabu tentang Yakub, tentang pengubahan Yakub. Bahwa Allah lah yang begitu gencar bekerja, begitu intens bekerja di atas diri Yakub. Bukan Yakub sendiri, tapi Allah yang mengubah Yakub. Jadi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, itu pengubahan hati, itu perubahan hati sebetulnya.
Dan itu semua adalah seperti yang sudah kita dengar pada hari Rabu. Kita bisa berubah, kita bisa mengalami pengubahan hati, sehingga kita berbalik kepada Dia. Semua adalah karena pekerjaan Allah atas diri Yakub. Kitalah Yakub itu. Dan hari ini kita bisa berubah, hati kita bisa berubah, berbalik kepada Allah, sehingga selubung diambil. Itu semua adalah pekerjaan belas kasihan Allah. Saya sendiri sekarang menjadi malu. Dulu saya menganggap sayalah yang berbalik. Padahal Tuhan yang mengubah hati saya. Melalui banyak penanggulangan, banyak kegagalan, mengenai pengaturan situasi dan kondisi, pengaturan lingkungan, pengaturan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat kita semua. Semuanya itu mengubah Yakub. Mengubah Yakub. Sehingga hati kita berubah. Ya, berbalik kepada Allah, selubung diangkat. Ini cerita apa? Ini cerita tentang perpalingan kita ke dalam pemulihan Tuhan. Ya, nah sekarang bagaimana cara Allah mengubah hati kita, saudara-saudari? Karena hati kita masih perlu diubah gitu. Selubungnya itu banyak, tebal. Mungkin ada ribuan lapis kali ya. Tiap hari Allah harus mengangkat selubung, selapis demi selapis. Masih banyak selubung di antara kita. Tetapi jikalau hati Anda dan saya berbalik kepada Tuhan setiap hari, maka lapisan-lapisan selubung itu akan terus diangkat. Nah, caranya Allah mengubah hati kita sehingga kita berbalik, itu bagaimana? Nah, saya ingin membagikan perkara ini, saudara-saudari. Bagaimana cara Allah membuat hati kita berubah, berbalik kepadanya, sehingga selubung itu diangkat. Ya. 2 Korintus 3 ayat 16. Berbalik arah di sini tuh juga adalah kita meninggalkan dunia. Makin lama makin banyak aspek-aspek duniawi yang kita tinggalkan. Makin lama kita masuk lebih dalam ke dalam titik pusat pemulihan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, cara Allah mengubah kita adalah melalui doa. Ya. Mendengar ini mungkin kita berpikir, oh, melalui doa ya. Konsepsi alamiah kita langsung berpikir bahwa kitalah yang berdoa gitu kan. Nah, sebelum kita melihat kebenaran tentang doa ini, ada satu prinsip dulu ya, saudara-saudari. Ada satu prinsip doa di dalam Yehezkiel 36 ayat 37. Ya, di sana dikatakan, aku menginginkan, ya, Allah menginginkan supaya kaum Israel meminta. Meminta di sini itu berdoa. Ya, aku menginginkan supaya kaum Israel berdoa kepadaku. Seperti itulah seolah-olah. Ya, berdoa. Isinya adalah meminta daripadaku. Meminta apa?
meminta apa yang hendak ku lakukan. Nah, ini prinsipnya. Allah ingin mengubah Anda, saudara-saudari. Tetapi Anda harus minta. Ini prinsip inkarnasi di dalam perjanjian baru. Nah, kita mungkin bertanya, Allah ingin melakukan itu, tetapi kenapa harus kita minta? Tapi ini prinsip. Saya tidak akan membahas dulu alasannya. Saya hanya ingin membagikan kalau Anda tidak berdoa, Allah tidak akan melakukan apa yang Dia inginkan bagi Anda. Itu prinsip yang di dalam Yehezkiel 36-37. Konteks kita adalah kalau hati Anda tidak berubah, Anda tidak akan semakin dibawa masuk lebih dalam ke dalam pemulihan Tuhan. Karena prinsipnya tadi 2 Korintus 3 ayat 16 itu ayat tentang orang-orang yang berpaling ke dalam pemulihan Tuhan. Ya, di mana orang-orang yang berpaling ke dalam pemulihan Tuhan itu kan adalah orang-orang yang mengalami pengangkatan selubung. Ya. Dan syaratnya adalah hatinya harus berubah, berbalik kepada Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Dan menurut prinsip doa di dalam Yehezkiel 36-37, bahwa kita perlu meminta. Itu sama dengan Yohanes 15 ayat 7. Ya. Mintalah, kamu akan menerima. Kalau kita tidak meminta, kita tidak akan menerima. Nah, jadi kelihatannya ini usaha kita, ya. Kita harus doa dulu baru menerima. Kelihatannya ini adalah satu usaha kita. Sehingga ada banyak orang-orang Kristen termasuk saya merasa, ya, saya dulu merasa saya lebih baik karena saya lebih rajin berdoa. Kelihatannya seperti itu. Tetapi sebetulnya doa-doa yang sejati itu, saudara-saudari, adalah doa-doa Allah sendiri di dalam roh Anda. Allah sendiri itu berdoa syafaat, tetapi bukan di surga. Di dalam roh Anda, itu Allah berdoa syafaat. Ya. Itu di dalam Roma 8 ayat 26. Di sana dikatakan kita sendiri tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Kita nggak tahu, saudara-saudari. Kebanyakan kita tuh kalau meminta tuh ya mintanya ular, gitu, bukan roti. Kita nggak tahu dan tidak mengenal roti. Kita seringkali menganggap hal-hal yang baik itu adalah roti, lalu kita minta kepada Tuhan, nggak taunya itu ular sebetulnya. Sehingga kita nggak tahu bagaimana caranya berdoa. Ya, harus Allah sendiri yang berdoa di dalam roh kita. Karena itu dalam mitra-mitra doa, seringkali saudara-saudari di Cimahi ya berdoa, Tuhan tolong saya berdoa. Dalam sidang-sidang doa pasti kita selalu mengawali dengan Tuhan mohon belas kasihan Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tuhan bersatulah dengan diri kami. Berdoalah Tuhan di dalam kami. Ya. Maka dia roh itu akan berdoa
Jadi doa itu bukan hasil usaha kita, saudara-saudari. Ya, di dalam Roma ayat 26 itu roh itu berdoa, tetapi melalui mulut kita, melalui kata-kata kita. Tetapi kata-kata kita itu berupa suatu kata-kata yang nggak jelas gitu. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kalau di dalam Roma 8 ayat 26 itu. Maksudnya tuh seringkali kita tuh hanya ada beban di dalam roh kita, tapi kita nggak tahu, nggak jelas gitu. Sebetulnya apa sih yang perlu didoakan, sehingga kita mengeluh, kita berusaha berdoa tapi nggak jelas, kata-katanya nggak tahu apa yang harus kita doakan. Ya, kita hanya bisa mengeluh. Ya, kalau saya sering mempraktekkan ini dengan menyeru nama Tuhan, di dalam diri saya ada satu beban, ada suatu kegelisahan, ada sesuatu yang perlu dilepaskan melalui doa. Begitu nggak enak gitu di dalam roh itu kan, kita sudah belajar itu perasaan maut ya, indra hayat itu harus segera dilepaskan, didoakan. Tapi kita nggak tahu gitu problemnya apa. Nah, di situ kita perlu belas kasihan Tuhan. Tuhan sendiri yang harus berdoa di dalam diri kita. Roh itu sendiri harus berdoa di dalam diri kita. Walaupun nggak jelas, keluhan-keluhan kita dalam doa tidak jelas, tidak terucapkan. Tetapi di ayat 27, walaupun kata-kata kita nggak jelas, ya kalau saya sih mempraktekannya dengan menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kenapa saya ini gelisah Tuhan? Tuhan, kenapa hatiku gelisah Tuhan? Tuhan Yesus. Nah, ayat 27 mengatakan ketika kita berdoa sedemikian dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Allah sendiri menyelidiki hati nurani kita. Allah mengetahui maksud roh itu, bukan maksud kita. Ya, bahwa roh itu berdoa untuk kita, orang-orang kudus. Entah itu kebutuhan kita pribadi, atau istri, atau anak-anak, atau saudara-saudari. Ya, kalau saya mempraktekannya seperti itu, Tuhan, kok ini hati saya gelisah ya Tuhan, kenapa Tuhan? Tolong saya Tuhan, gak enak ini perasaan saya Tuhan. Kalau saya ada dosa, ampuni Tuhan. Oh, ingatkan saya dosa-dosa apa. Tapi Tuhan tidak mengingatkan ada dosa. Ya, mungkin itu berarti artinya saya sedang bersatu dengan Tuhan, berdoa. Roh itu sebetulnya yang berdoa. Allah itu mendengarkan doa roh itu. Inilah yang dimaksud bahwa bahkan doa-doa kita pun itu belas kasihan Tuhan. Jadi janganlah berusaha merangkai kata-kata gitu ya. Itu bisa jadi doa dari otak. Kita sering tergoda merangkai kata, pengen kedengaran bagus doa-doanya, khususnya di sidang-sidang. Jangan, kita harus mohon belas kasihan Tuhan bahwa bahkan ketika kita ada di sidang-sidang, kita sedang berada di kamar yang tertutup. Di hadapan banyak saudara-saudari, kita sedang ada di kamar yang tersembunyi bersama Bapa. Ya, sebab doa-doa kita itu adalah belas kasihan Tuhan. Roh itu yang berdoa, dan hasilnya ya, selubung demi selubung diangkat. Ingat, konteks pembicaraan saya sampai di sini itu adalah tentang bagaimana kita dibawa masuk lebih dalam ke dalam pemulihan Tuhan. Caranya adalah dengan selubung diangkat selapis demi selapis, terus mengalami pengangkatan selubung sehingga kita semakin terang, semakin jelas, semakin melihat tubuh
semakin melihat ego. Akhirnya kita dibawa masuk lebih dalam ke dalam pemulihan Tuhan. Dan semuanya itu adalah belas kasihan Allah. Ya, nah, saudara-saudari, frase keluhan yang tidak terucapkan di dalam Roma 8 ayat 26, yaitu doa-doa roh itu jangan kita anggap sebagai keluhan-keluhan tentang beratnya beban hidup ya. Kita sering mengeluh, aduh tubuhku sakit, aduh Tuhan kok begini, kok begitu. Bukan keluhan macam itu ya. Itu sih keluhan-keluhan pemberontakan. Keluhan-keluhan yang tepat itu adalah yang seperti dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 23. Ya, dikatakan kita yang telah menerima karunia sulung roh mengeluh di dalam hati kita. Ya, mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, menantikan kedatangan Tuhan. Sebetulnya ini menantikan transfigurasi tubuh. Nah, di sini kita yang sudah menerima hayat itu mengeluh di dalam hati kita sambil memandang kepada Tuhan, sambil berharap kedatangan Tuhan, berharap mengalami transfigurasi tubuh. Ini keluhan yang tepat, bukan mengeluh, aduh aku sakit, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, Tuhan kan berjanji kepada saya begini begitu, kenapa sekarang saya mengalami banyak penderitaan. Itu bukan keluhan yang tepat, itu keluhan-keluhan pemberontakan. Ya, keluhan-keluhan yang tepat yang di dalam Roma 8 ayat 26 itu adalah keluhan-keluhan di ayat 23-nya itu, yaitu mengeluh sambil memandang kepada Allah, menantikan pengangkatan, menantikan keputraan. Ada visi ekonomi Allah. Ya. Dan kalau saya mempraktekannya itu adalah melalui menyeru nama Tuhan, gitu. Kalau kita menyeru nama Tuhan, ya, kemudian di dalam penyeruan kita itu ada keluhan, itu udah pasti tepat. Kalau kita berlatih menyeru nama Tuhan, mengeluh di dalam penyeruan kita karena kita sendiri nggak tahu apa yang harus kita doakan, maka itulah yang membuat roh itu berdoa dan Allah mengerti, yaitu untuk pengubahan orang-orang kudus, termasuk kita, keluarga kita, saudara-saudari. Jadi poin saya apa, saudara-saudari? Kita berada dalam pemulihan Tuhan itu karena selubung demi selubung diangkat. Dan selubung demi selubung itu diangkat karena kita berbalik kepada Tuhan. Hati kita berubah, berbalik kepada Tuhan. Dan hati kita berubah, berbalik kepada Tuhan itu karena kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa, Tuhan tidak mengubah kita. Dan berdoa di sini, tadi saya contohkan melalui menyeru nama Tuhan. Terus berlatih menyeru nama Tuhan. Saya percaya ketika kita berlatih terus menyeru nama Tuhan, doa-doa kita akan di-upgrade. Bukan hanya sekedar menyeru lagi, tapi kita akan bisa mencapai seperti Paulus. Paulus berdoa bukan hanya di dalam rohnya saja, Paulus juga berdoa di dalam akal budinya. Artinya bukan hanya menyeru nama Tuhan, tetapi pikiran Allah menjadi pikiran kita, yang kita doakan dengan kata-kata yang jelas. Ya.
Itu seperti saudara Watchman itu kalau berdoa di dalam suatu sidang, itu doanya tuh nempel ke dalam pemikiran banyak orang. Karena Allah sendiri berdoa, kata-katanya begitu menjamah ya. Kalau baca kisahnya Watchman itu, ketika dia diundang ke dalam perkumpulan kekristenan, dia berdoa di sana, orang-orang itu bergetar gitu ya, mendengar doanya itu. Itu bukan sekedar menyeru nama Tuhan, tetapi akal budinya itu sudah ikut berdoa. Dia sudah bisa menerjemahkan maksud roh itu. Tetapi sekali lagi, semuanya itu karena roh itulah yang berdoa. Jadi konteksnya apa? Doa-doa yang semacam itu membuat kita dibawa masuk ke dalam pemulihan Tuhan. Ya, FKKP hari kelima itu kan tentang ini. Bahwa kita ada di dalam pemulihan Tuhan itu karena belas kasihan Tuhan. Dan saya menambahkan melalui membagikan tentang selubung-selubung yang diangkat itu. Ya, 2 Korintus 3 ayat 16 itu adalah ayat tentang orang-orang yang berpaling ke dalam pemulihan Tuhan. Jadi, saudara-saudari, jikalau Anda ingin mengalami belas kasihan Allah lebih banyak, berlatihlah menyeru nama Tuhan. Kedengarannya berlatih menyeru nama Tuhan di sini pun seperti usaha kita. Ya, tetapi semuanya kembali belas kasihan Allah. Jadi sekarang kita sudah punya suatu tambahan kata-kata ketika kita menyeru nama Tuhan. Ya, Tuhan, kita menyeru Tuhan Yesus, belas kasihani saya. Ya. Melalui FKKP minggu ini, ya, penyeruan nama Tuhan kita seperti itu jadinya ya. Oh Tuhan Yesus, belas kasihani saya. Oh Tuhan Yesus, belas kasihani saya. Saya percaya ketika kita berlatih menyeru nama Tuhan sedemikian, roh itu berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukan kita yang berdoa, bukan kita yang pandai berdoa, tapi semuanya belas kasihan Allah. Roh itulah yang berdoa, dan hasilnya selubung demi selubung diangkat. Hasilnya kita dibawa masuk ke dalam pemulihan Tuhan lebih dalam lagi. Dan semuanya itu adalah perkara belas kasihan Tuhan. Ya mungkin ya kita juga mengeluh karena tubuh kita ini begitu lemah, begitu penuh dengan hawa nafsu. Sehingga kita berkata, Tuhan, aku rindu Engkau datang untuk dibebaskan dari tubuh ini. Saudara-saudari yang mengalami kecacatan tubuh, kelemahan fisik, harus terhibur dengan perkataan ini. Kelak tubuh Anda akan diganti. Ya, gak apa-apa kita mengeluh secara tepat. Tuhan, aku perlu tubuh yang baru. Aku berharap Engkau segera datang. Aku ingin ditransfigurasi. Itu adalah visi ekonomi Allah. Orang-orang di kekristenan tidak menyadari perkara transfigurasi. Tetapi kita tahu, dari roh menyebar ke jiwa, akhirnya tubuh ditransfigurasi. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, ya itu yang dimaksud oleh saudara Li, ya, di dalam pembacaan hari kelima. Dia berkata, bertahun-tahun yang lalu saya biasa meminta agar Tuhan melakukan banyak hal untuk saya. Tetapi sekarang saya berdoa dengan bersyukur kepadanya untuk belas kasihannya. Jadi nggak usah merangkai kata ya dalam doa, nggak usah berusaha merangkai kata-kata yang bagus gitu ya. Ya boleh mengeluh sambil berharap transfigurasi tubuh, berharap kedatangan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau datang, betapa bahagianya aku Tuhan. Ya ini mengeluh dengan tepat.
Ya sampai akhirnya kita nggak lagi mengeluh, kita seperti saudara kita, berdoanya hanya dengan bersyukur aja. Akhirnya ya hanya ada ucapan syukur aja gitu. Dan itu juga termasuk doa-doa yang dengan keluhan, dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Nah, Tuhan Yesus, itulah hari kelima ya, tentang keberadaan kita di dalam pemulihan Tuhan. Nah, hari ke-6, saudara-saudari, memberitahu kita bahwa apa adanya diri alamiah kita. Ya kalau sifat buruk udah pastilah tidak berguna ya. Tapi bahkan sifat baik Anda pun tidak berguna bagi ekonomi Allah. Mungkin Anda seseorang yang bergairah, yang bersemangat, yang memiliki satu penuntutan. Anda termasuk saudara-saudari yang menuntut, ya, bergairah mengejar kebenaran. Tetapi dikatakan di hari ke-6, kegairahan dan pengejaran Anda itu nggak berguna. Kalau itu hanya sekedar sifat bawaan Anda. Ya tentu saja orang-orang yang malas, yang tidak bersemangat, yang tidak mengejar, ya tidak berguna. Ya, kegairahan dan pengejaran tidak berguna. Tidak bersemangat dan tidak mengejar pun apalagi gitu kan. Dua-duanya sama sebetulnya. Ya ada orang-orang yang sabar, ya, mampu menunggu cukup lama, bahkan mampu menunggu sampai terlalu lama gitu. Ya itu orang-orang yang sabar ya. Sebetulnya akhirnya jadi pasif ya. Ya menunggu terlalu lama, tidak menunggu juga, tidak bisa menunggu ya, buru-buru gitu. Orang yang terburu-buru gitu, gerasa-gerusu gitu ya, itu pun gak berguna. Sifat baik, sabar, atau sifat buruk, terburu-buru, gak berguna, saudara-saudari. Jangan merasa bangga kalau kita tuh menjadi orang sabar, orang yang menuntut. Itu semua belas kasihan Tuhan kalau memang asli. Ya juga ada yang cekatan ya, cekatan, ada yang lambat ya, terlalu cepat atau tidak terlalu cepat ya, menjadi cekatan atau lambat, itu juga tidak berguna. Semuanya berdasarkan belas kasihan Allah. Seharusnya 4 hari ini dengan hari ini kita sudah bisa melihat jelas semuanya itu bergantung kepada belas kasihan Allah ya. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, semua orang Kristen ya, yang menerima hayat Tuhan, itu tidak ada satupun yang terlahir dalam keadaan melihat belas kasihan Allah. Tidak ada. Sama seperti Yakub, sejak lahirnya dia sudah menggunakan usahanya gitu, mencoba lahir duluan, tangannya memegang tumit si Esau tuh, ingin menjadi yang pertama. Itu sejak lahir itu orang-orang tuh seperti itu ya. Ada yang pikirannya kuat, ada yang emosinya yang kuat, ada yang tekadnya yang kuat. Coba intinya seperti itu. Orang-orang itu terlahir dalam kondisi seperti itu, yaitu punya konsepsi aku harus berjuang, punya konsepsi aku harus berusaha. Ya dengan kata lain itu tidak ada satupun orang Kristen ya
semua orang Kristen itu terlahir sebagai orang Armenian gitu sebetulnya. Ya. Bahkan kita yang di dalam pemulihan Tuhan masih banyak punya konsepsi Armenian gitu. Apa maksudnya? Jadi orang-orang yang mengandalkan usahanya, tekadnya. Ya, itulah sebabnya saudara kita mengatakan bahwa harus ada satu kali ya orang itu melihat belas kasihan Allah. Karena nggak ada, ini bukan konsepsi alamiah. Konsepsi alamiah semua orang Kristen itulah prinsip Armenian. Harus berusaha baru bisa dapat. Ya, sehingga harus ada satu kali minimal. Entah itu melalui proses atau secara instan kita melihat perkara belas kasihan Allah. Semoga seminggu ini ya, berita minggu kelima ini kita semua mengalami visi kedaulatan Allah ya, yang berbelas kasihan gitu. Mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali melihat visi belas kasihan Allah, kedaulatan belas kasihannya di berita minggu kelima ini. Haleluya. Ya, saudara kita mengatakan setidaknya harus ada satu kali ketika seseorang benar-benar melihat belas kasihan Allah. Ya. Lalu di minggu ke-6 ini saudara kita memberi gambaran permainan pinball ya. Nggak tahu sekarang udah nggak ada. Zaman saya muda dulu ada. Ya, ada satu gagang yang kita tarik. Lalu gagang itu mendorong bola besi. Terus bola besi itu meluncur. Ya. Lalu kita berharap bola besi itu masuk ke satu lubang yang hadiahnya paling besar gitu ya. Tapi ada juga lubang-lubang jebakan di sana. Nah, saudara-saudari yang sudah berumur tahu nih permainan pinball. Maksudnya apa? Permainan ini tuh saudara-saudari mengandung unsur untung-untungan gitu. Tidak ada skill manusia yang bisa menempatkan bola besi itu di satu titik. Ya sama seperti judi gitu. Kalau ada yang mampu, wah udah kaya lah orang. Jadi permainan pinball itu permainan untung-untungan. Tidak ada usaha manusia, tidak ada skill manusia yang bisa menempatkan bola itu ke tempat yang tepat. Itulah maksud dari pembacaan hari ke-6, alinea kedua dari bawah ya. Hanya Allah yang dapat melakukan segala sesuatu dalam ukuran yang tepat. Kita nggak bisa, kita tuh seperti orang yang main pinball itu. Tidak bisa menempatkan secara tepat bola itu ke titik yang kita inginkan. Tidak, hanya pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudari, yang tepat, yang seimbang. Kita seringkali terlalu banyak bicara atau terlalu sedikit berbicara. Sulit untuk kita berbicara dengan tepat. Membawa berita pun seperti itu. Membawa berita tuh, oh Tuhan, sering tercampur dengan alamiah. Saudara-saudari, sehingga setiap membawa berita, setelah membawa berita tuh sering kita harus bertobat gitu. Tuhan, tadi saya ngomong apa Tuhan? Aduh Tuhan, kecampur sama alamiah. Sulit tepat. Hanya Allah yang bisa melakukan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat. Sekali lagi, apa ini? Ini perkara belas kasihan Allah, saudara-saudari. Di permainan pinball itu ada banyak jebakan-jebakan. Ya, iblis itu jauh
lebih lihai daripada Anda dan saya. Dia lebih kawakan. Kalau dibandingkan tuh kita seperti seorang anak balita. Sedangkan iblis tuh seperti mafia. Mana bisa kita bisa menang melawan dia. Penuh jebakan-jebakan. Seperti di permainan pinball itu. Tanpa kedaulatan Allah yang berbelas kasihan mengatur kita, menjaga kita, habis kita, saudara-saudari. Jangan merasa bangga kalau kita ada di pemulihan Tuhan, bisa mengenal lebih banyak. Semuanya adalah kedaulatan, belas kasihan Allah. Jangan lagi Anda berkata, wah untung ya, wah saya nih hoki nih. Itu bukan keberuntungan, itu bukan hoki. Semuanya pengaturan Allah. Jangan juga Anda berkata, aduh sial nih. Jangan, semuanya belas kasihan Allah. Keberhasilan Anda, kegagalan Anda, semuanya belas kasihan Allah. Oh Tuhan Yesus, mohon maaf saya menghabiskan banyak waktu. Boleh ya, 2 saudara-saudari berbagi nikmat. Ya lewat sedikit gak apa-apa, lewat 5 menit gak apa-apa, jam 6 lebih 5 kita selesai. Silakan saudara-saudari. Amin. Amin. Silakan saudari seri. Saudara Daniel. Nah, ya, melihat kedaulatan belas kasihan Allah ini, kiranya ini semakin jelas saya melihat visi ini, bahwa di dalam diri kita, apapun yang kita lakukan, kebanyakan adalah usaha diri sendiri. Karena memang sudah dari lahir, dari sananya, semua manusia, semua kita itu ingin berusaha untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang sabar, untuk menjadi orang cepat, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang jahat. Ini adalah dasarnya adalah usaha. Dan usaha manusia ini di hadapan Tuhan sungguh tidak terutuh, tidak terhitung. Kalau kita menerima kedaulatan belas kasihan Tuhan, ini adalah satu rahmat, sehingga kita melihat bahwa di kebanyakan saya juga merasa terjebak dengan untung-untungan, untung begini, untung begitu. Di sini juga saya melihat ini adalah pekerjaan muslihat, tipu muslihat dari iblis itu sendiri. Dia membawa kita tidak bisa melihat kedaulatan belas kasihan Allah. Sungguh pagi hari ini kita boleh melihat tanpa kedaulatan belas kasihan Allah, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semua tidak bisa dihitung di hadapan Allah. Hanya melalui kedaulatan belas kasihan-Nya kita dapat melakukan, kita bisa berubah, kita bisa berpaling kepada Tuhan. Selubung-selubung kita bisa diangkat. Ini karena Tuhan mengasihani kita.
kita terus boleh mengalami pembaruan akal budi. Kita terus mengalami transformasi jiwa. Ini adalah belas kasihan Tuhan. Tuhan sungguh terima kasih. Tuhan juga membawa kita, kalau tubuh kita mengalami transfigurasi, ini juga belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Oh, kiranya kita boleh belajar berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah, kalau ada pimpinan Roh Kudus, inilah yang benar, inilah yang tepat. Bukan dengan keluhan usaha diri kita sendiri, tetapi doa berdasarkan keluhan dari pekerjaan Roh Kudus. Ada urapan yang bekerja di dalam diri kita, sehingga kita mengeluh terhadap diri kita, jiwa kita, tubuh kita yang menjadi masalah, sehingga ekonomi Allah belum tergenapi di atas diri kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Roh Kudus masih mau bekerja di atas diri kita, sehingga melalui Roh Kudus kita dibawa untuk bekerja sama dengan Allah, bekerja sama dengan Tuhan. Kita memiliki doa, bisa bersekutu dengan Tuhan. Oh, bisa berdoa sesuai dengan doa dari Allah yang berdoa melalui kita. Ini adalah belas kasihan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena kita sadar bahwa kita sering menyimpang, sering tidak tepat, sering salah, sering gagal. Oh, kita mau Roh Kudus bekerja di atas diri kita, menuntun kita, menyeimbangkan kita, supaya kita tepat berdoa kepada Allah menurut doa-doa dari Allah yang berkeluh kesah melalui diri kita. Dan kata-kata doa kita bukan dari pikiran kita, tapi dari keluhan-keluhan oleh Roh itu yang bekerja di atas diri kita. Puji Tuhan. Amin. 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 Dari Pak sharing. Mungkin ada satu. Amin. 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 Ya, sepanjang minggu ini banyak terang yang bisa kita dapatkan melalui berita yang kita dengar. Saya sendiri pagi ini mendapat terang ya, apa yang saudara Diki sudah sampaikan. Terlebih di dalam, saya tadi mendengar di Roma 8 ya, ayat 26. Betul, saya sangat diterangi dan saya bersyukur dengan berita pagi hari ini. Ya sungguh, ya demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Ya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, saya mengalami banyak peristiwa ya, saya tidak tahu bagaimana saya harus berdoa. Setiap kali peristiwa yang saya alami ini, kita sering mengeluh, kita sering merasa cemas dan khawatir, kita
kita lebih cenderung lebih banyak mengeluh, tetapi lupa bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang kita perlu berdoa seperti tadi yang sudah disampaikan saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, dalam perjalanan hidup kita ya sebagai anak Tuhan yang hidup sudah ada mengalami pemulihan ya, kita sering ya mengalami dalam saat kelemahan, kebingungan ya. Ada saat gimana kita merasa tidak tahu bagaimana harus berdoa atau apa yang harus kita minta kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan ya di dalam Roma 8:26 yang saya dapatkan yang memberikan kita penghiburan dan kekuatan, mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam kelemahan kita, karena Roh Kudus ada dalam kita untuk menolong dan membimbing kita dalam doa. Ya, saya baru sadar sekarang bahwa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, pentingnya kita berdoa, meminta Roh Kudus membimbing kita atas permasalahan atau segala dinamika kehidupan kita ya. Kita sering lupa itu, tadi sudah saya sampaikan, dan ya puji Tuhan hari ini kita diingatkan ya di dalam Roma. Saya sangat-sangat betul terberkati pagi hari ini. Roh ya, membantu kelemahan. Saya sadar dengan diri saya memiliki kelemahan tubuh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya sebagai seorang tunanetra, saya dulu berpikir apa yang bisa saya perbuat dengan kelemahan saya ya. Seolah-olah saya itu sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa dengan kelemahan tubuh saya. Mata saya sudah tidak berfungsi, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur berada dalam tumbuhan yang tepat di dalam pemulihan Tuhan. Saya banyak belajar dari setiap persoalan hidup saya, dan saya baru sadar semua diizinkan Tuhan karena inilah proses ya saya untuk lebih mengasihi Tuhan, karena semua belas kasih Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Saya sering jatuh, saya sering berontak sama Tuhan dengan keadaan saya, tapi puji Tuhan selama seminggu ini saya banyak terang yang saya dapatkan, dan ya semua karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan. Roma ini mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah penolong yang setia, yang membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita merasa lemah dan tidak tahu bagaimana harus berbuat dan berdoa, Roh Kudus ya, penting ya datang untuk menolong kita. Perlu kita sekali lagi berdoa agar Roh Kudus bisa istilahnya membantu kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Sehari-hari ya kita harus menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kelemahan dan tantangan kehidupan. Kita perlu memohon bantuan Roh Kudus ya untuk memberikan kekuatan dan bimbingan dalam setiap situasi. Di sini berdoa untuk kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memahami hati kita dan apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang hadir di Zoom pagi hari ini, pentingnya ya kita bersandar kepada Tuhan. Saya bersyukur dalam seminggu ini bersandar sepenuhnya, bergantung kepada tubuh ya, melalui persekutuan seperti ini, bergantung kepada Tuhan. Tubuh kita yaitu saudara-saudari kita, melalui setiap sidang-sidang ini kita semakin tahu bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus menyikapi, bagaimana kita harus merespon atas apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Nah inilah saudara, saya bersyukur, terima kasih banyak untuk berita lagi. Kembali Tuhan mengasihi kita melalui belas kasihan. Terima kasih, Tuhan berkati. Karena waktu kita tutup dengan doa ya saudari. Silakan berdoa, Saudara Agus.
Pastor Daniel mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Amin. untuk kedaulatan belas kasihan-Mu. Amin. Biarlah kami semakin melihat visi ini. Amin. Kami semakin nampak jelas. Supaya kami di dalam pemulihan-Mu semakin masuk di dalam kedalaman pemulihan. Amin. Tuhan, kami menyadari, kami mengakui banyak selubung-selubung di atas diri kami. Ya. Biarlah melalui visi kedaulatan belas kasihan, selubung kami selapis demi selapis diangkat ya Tuhan. Amin. Supaya kami boleh mengandalkan pekerjaan Roh itu, pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kami dari satu tingkat kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan, belas kasihani kami. Ya. Oh, supaya penemuan hidup gereja kami dalam pemulihan Tuhan ini semakin hari semakin terang benderang. Oleh visi kebenaran kami semakin jelas. Oh Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu? Kami tidak ada apa-apanya. Usaha kami tidak terhitung. Usaha lahiriah kami tidak bisa diandalkan. Amin. Kami hanya mau mengandalkan Roh Kudus yang terus menguduskan kami, memisahkan kami kepada Allah, Amin. membawa kami mengenal Allah lebih dalam. Di dalam pemulihan-Mu Tuhan, Engkau terus mengekspos kami. Oh, Engkau terus menyingkirkan manusia lahiriah kami, ego, pemikiran manusia di atas diri kami terus Engkau singkirkan ya Tuhan, supaya kami sebagai bejana belas kasihan boleh menampung kekayaan kemuliaan dan mengekspresikan kemuliaan bagi penghidupan gereja secara individu maupun secara korporat, agar Tuhan Kau boleh ternyatakan, Amin. agar kemuliaan-Mu, kekayaan kemuliaan boleh ternyatakan melalui kami. Amin. Tuhan, tolong kami bagaimana kami mengekspresikan kekayaan kemuliaan melalui penghidupan gereja yang tepat, melalui penghidupan gereja yang normal, melalui penghidupan gereja yang wajar. Tuhan, belas kasihani kami, Amin. jaga kami, lindungi kami. Amin. Oh, terus berada di dalam pemulihan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudari, Tuhan memberkati. Mohon maaf saudara-saudari Cimahi, ini terlambat waktunya. Mohon maaf ya. Amin. Amin. Tidak apa-apa, saudara. Amin. Amin. Dari semua dosa. Amin. Tuhan berkati semua. Amin.